Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfarici Arvina Christine dengan akhiran NIM 1131. Di sini saya akan membahas tentang Big Life Choice, Personal Decision Management untuk memenuhi tugas teori pengambilan keputusan. Yang pertama, saya akan membahas tentang identifikasi masalah pribadi saya. Dalam kehidupan seseorang akan selalu datang saat-saat di mana kita dihadapkan pada keputusan yang sangat besar. Dan saat ini saya pun berada di dalam fase tersebut. Dan saya membuat 3 keputusan besar yang saat ini saya pikirkan dengan serius. Yang pertama yaitu merintis bisnis atau bekerja. Yang kedua melanjutkan studi S2 atau yang pilihan ketiga adalah menikah. Di antara ketiga keputusan tersebut, saya memilih untuk fokus membahas yang pertama, yaitu merintis bisnis sendiri atau bekerja terlebih dahulu. Ini adalah keputusan yang cukup krusial karena menyangkut arah karir dan rencana jangka panjang saya. Keputusan ini juga mempengaruhi aspek keuangan pribadi, pertumbuhan, dan kemungkinan stabilitas hidup ke depannya. Saya memiliki minat dalam dunia bisnis, terutama setelah beberapa kali saya terlibat dalam kewirausahaan kecil-kecilan selama kuliah. Namun, saya juga menyadari bahwa dunia bisnis itu penuh tantangan tentunya, dan banyak yang gagal karena terburu-buru memulainya, padahal mereka itu belum punya cukup pengalaman. Di sisi lain, bekerja terlebih dahulu di perusahaan akan memberikan saya pengalaman dan pembelajaran nyata yang bisa saya gunakan saat saya ingin membuka bisnis saya sendiri. Selanjutnya adalah analisis opsi dan konsekuensi. Untuk mengambil keputusan secara rasional dan terencana, saya menggunakan pendekatan analisis alternatif dan cost-benefit analysis. Saya mengidentifikasi 3 opsi yang mungkin saya ambil. Di sini saya membuat opsi seperti ini, di mana opsinya itu bekerja terlebih dahulu, merintis bisnis, atau bekerja sambil bisnis. Di probabilitas sukses saya membuat seperti ini, bekerja terlebih dahulu di 40%, merintis bisnis 70%, dan bekerja sambil bisnis di 50%. Selanjutnya, saya membuat keputusan dan rencana aksi. Setelah mempertimbangkan berbagai opsi dan menggunakan pendekatan cost-benefit analysis, saya memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu di sebuah perusahaan. Lalu, mungkin nantinya saya akan merintis bisnis saya sendiri. Saya merasa keputusan ini adalah yang paling realistis dan sejalan dengan kondisi saya yang saat ini. Pengalaman yang saya dapatkan dari bekerja akan menjadi bekal berharga dalam ketika saya merintis bisnis saya sendiri. Selain itu, saya juga bisa menabung sebagai modal dan membangun jaringan serta memahami tren industri yang lebih mendalam lagi. Untuk rencana aksi atau action plan, saya membuat seperti yang di tabel ini, di mana dalam 1-3 bulan saya menyusun CV atau memperbaiki CV saya, 6-1 tahun fokus bekerja jika keterima di sebuah perusahaan, tahun kedua mulai mencatat peluang bisnis, tahun ketiga jika kondisi keuangan dan mental sudah cukup stabil, saya akan mencoba bisnis kecil-kecilan, misalnya online shop atau produk UMKM yang resikonya itu rendah. Di tahun keempat, evaluasi dan mempertimbangkan apakah saya sudah bisa berhenti dari pekerjaan tetap dan fokus penuh memperbesar bisnis saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang refleksi pribadi. Yang pertama itu pembelajaran tentang cara berpikir manajerial. Dari proses ini, saya belajar bahwa cara berpikir manajerial menuntut saya untuk mengambil keputusan secara objektif, sistematis, dan berbasis data secara logika. Bukan sekedar perasaan ya. Seseorang manajer harus mampu mengidentifikasi permasalahan, mengevaluasi berbagai opsi yang tersedia, dan mempertimbangkan risiko serta manfaat dari setiap pilihan yang diambil dengan cermat. Saya juga belajar tentang pentingnya menggunakan tools manajerial seperti analisis kebutuhan atau need assessment, analisis probabilitas, dan cost-benefit analysis dalam proses pengambilan keputusan ini. Alat-alat ini membantu saya untuk melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas dan mendalam. Hal lain yang saya sadari adalah pentingnya berpikir jangka panjang dan memperhitungkan dampak dari setiap keputusan, baik dalam aspek keuangan, waktu, energi, maupun pertumbuhan diri. Berpikir manajerial juga mengajarkan saya untuk tidak hanya melihat apakah sebuah pilihan itu baik atau buruk, tetapi seberapa besar nilai dan kesiapan saya dalam mengeksekusi pilihan tersebut. Saya menjadi lebih rasional, terukur, dan tenang dalam menyusun langkah-langkah ke depannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengaruh terhadap cara pandang masa depan. Saya menyadari bahwa tidak ada keputusan yang benar-benar sempurna, tetapi keputusan yang baik adalah keputusan yang dipikirkan secara matang dan dilandasi
oleh kesiapan diri kita sendiri. Melalui pendekatan ini, saya jadi lebih percaya bahwa masa depan itu bisa saya bentuk secara sadar, bukan ditentukan oleh keadaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara meminimalisir bias dalam pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan antara merintis bisnis atau bekerja terlebih dahulu, saya meminimalisir bias dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan objektif, yaitu melalui analisis alternatif dan cost benefit analysis. Saya tidak hanya mengandalkan intuisi atau perasaan semata, melainkan menilai setiap opsi dari segi manfaat, resiko, probabilitas, keberhasilan, serta dampak jangka pendek dan panjangnya. Selanjutnya saya akan membahas situasi yang membutuhkan negosiasi dan cara melakukannya. Situasi yang mungkin membutuhkan negosiasi ketika saya memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu sebelum merintis bisnis, namun di sisi lain mungkin ada tekanan dari lingkungan luar, misalnya dari keluarga atau pasangan, yang berharap saya memulai bisnis saya sendiri atau bahkan memprioritaskan keputusan lain seperti menikah. Dalam kondisi ini, saya akan melakukan negosiasi dengan cara mengkomunikasikan rencana saya secara terbuka dan logis. Saya akan menjelaskan alasan di balik pilihan saya sendiri, termasuk manfaat jangka panjang dan bagaimana keputusan tersebut justru dapat mendukung kestabilan hidup dan masa depan saya. Negosiasi yang saya lakukan akan berbasis pada empati, komunikasi dua arah, dan kesepahaman atas tujuan jangka panjang, bukan sekedar kompromi sesaat. Sekian pembahasan tentang Big Life Choice Personalization Management dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.